Pak, kita selesaikan kantor. Emak-emak ini histeris saat petugas keamanan menangkap paksa sejumlah penambang timah di salah satu perkebunan sawit PT GSBL Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam video, mama ini juga memohon agar petugas keamanan tidak membawa para penambang timah. Polisi menyebut penangkapan bermula saat petugas melakukan imbauan kepada penambang ilegal. Namun salah satu warga mencoba menyerang petugas menggunakan senjata tajam sehingga ditetapkan menjadi tersangka. Bahwasanya ada tindakan pengancaman ya, dengan membawa api yang baik terproses dan sebagainya, dengan beberapa saksi dan lain-lain, dibunuh 2 alat bukti ya. Saat ini tersangka SB sudah diamankan di Mapolres Bangka Barat, namun pihak kepolisian masih menunggu dari pihak perusahaan apakah perkara tersebut akan terus lanjut atau damai. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Nasib apes dialami wanita ini. Saat tengah berjalan kaki menuju warung, tiba-tiba saja kaki kanannya terperosok ke sela-sela lubang penutup saluran air di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Karena tidak bisa dikeluarkan, korban pun menjadi panik dan mengeluh kesakitan. Tim damkar yang sudah sampai di lokasi langsung berupaya mencongkel saluran air dengan linggis agar tutup beton yang sempit bisa merenggang. Setelah hampir 30 menit, petugas damkar akhirnya dapat mengeluarkan kaki korban. Dalam evakuasi ini, sedikitnya 4 petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Sebelumnya korban mengaku tidak melihat adanya sela lubang di saluran penutup air tersebut sehingga terperosok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pesona keindahan wisata di Kabupaten Aceh Selatan tak perlu diragukan lagi, salah satunya objek wisata air terjun tingkat 7. Air terjun ini terdiri dari 7 tingkatan dengan jarak berbeda. Setiap tingkatan memiliki lubuk atau kolam kecil dengan ukuran bervariasi yang dapat dimanfaatkan untuk pemandian. Lokasi ini hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Tapaktan dan bisa ditempuh sekitar 10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sepanjang jalan, Anda akan disambut oleh kebun-kebun pala milik masyarakat setempat. Di bawah air terjunnya juga semacam relaksasi kayak gitu. Ada jernih sini ya? Jernih Pak. Terus pemandangannya juga indah. 7 tingkatan air terjun yang berbeda membuat yang mandi di kolam bawahnya merasakan sensasi seperti dipijat. Airnya yang sejuk dan suhu udaranya yang dingin serta masih alami membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Bagi Anda yang berkunjung ke objek wisata ini juga tidak perlu modal banyak karena hanya dikenakan biaya parkir mulai Rp3.000 saja. Perlu diingat, Anda yang datang harus tetap menjaga kebersihan lokasi wisata ya. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan. Mobil damkar seolah menjadi dewa penyelamat saat ada kebakaran di suatu permukiman. Namun di Bengkulu, kedatangan mobil damkar justru disambut dengan teriakan kemarahan warga karena terlambat datang. Tiba di lokasi kebakaran rumah, mobil pemadam kebakaran ini langsung disandra oleh warga. Selanjutnya kendaraan yang biasa disebut fire truck ini diarahkan ke depan rumah yang ludes terbakar. Tanpa diketahui siapa yang memberi komando, warga langsung melampiaskan kemarahan mereka dengan melakukan aksi lempar ember yang berisi air. Ini terjadi lantaran petugas damkar terlambat dan api yang membakar 2 rumah milik warga di Desa Talangleak, Beringin Kuning, Lebong, Bengkulu telah berhasil dipadamkan warga. Menurut petugas, sulitnya medan dan jauhnya jarak tempuh membuat mobil pemadam kebakaran terlambat dan tak sempat membantu proses pemadaman api. Sebelumnya diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 2 unit rumah warga yang letaknya bersebelahan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini dan kemarahan warga pun bisa segera diredakan oleh petugas setempat.
Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja gonjang-ganjing melambungnya harga beras mereda, kini masyarakat kembali dipusingkan dengan naiknya harga gula dan bawang merah. Selain hambatan faktor di sentra produksi, diduga andil tengkulak turut mempengaruhi naiknya harga dua komoditas pangan tersebut. Mau naik nggak naik bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Nah, kalau ada masuk bawang merah di luar kita sekat. Nah. Naiknya harga sejumlah bahan pokok tengah menjadi sorotan. Salah satunya meroketnya harga bawang merah. Bahkan harga bawang merah sempat menembus kisaran Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Seperti biasa, argumen klasik kegagalan produksi di beberapa wilayah sentra dituding menjadi biang masalah. Banjir kemarin sebentar itu ya insidentil ya. Minggu depan juga mudah-mudahan udah turun. Seperti apa Pak mengendalikan harganya? Ya kalau lagi banjir kan ya sudah. Mau naik nggak naik bawang merah kita bisa tanam, tidak ada impor. Nah, kalau ada masuk bawang merah di luar kita sekat. Nah. Ironisnya, melambungnya harga bawang merah tak serta-merta membuat petani bawang tersenyum lebar. Pasalnya, harga jual di tingkat petani tak semahal dibandingkan di pasar tradisional. Diduga, rantai tengkulak menjadi penyebab permainan harga itu sulit dikendalikan. Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional Bapanas, harga bawang merah berada di kisaran Rp51.340 per kilogram. Selain cabai merah sama bawang merah ada yang naik juga. Itu sama bawang putih, bawang bombay, harganya juga lagi tinggi sekarang. Bawang merah sekarang mencapai Rp70.000 per kilo. Setali 3 uang, manisnya rasa gula kini tak semanis harganya. Gula menjadi salah satu komoditas pangan yang harganya naik, bahkan sempat menyentuh Rp20.000 per kilogram. Tak pelak, pahitnya harga gula pasir dikeluhkan pelaku UMKM, khususnya yang menggunakan bahan dasar gula. Biasanya sih ya, kayak tadi itu semua harga turun lah kayak gitu kan. Eceran udah sampai Rp20.000. Sebelum puasa paling 17. Udah ya, karena kemarin lebaran kan berlibur. Mungkin dari situ kali. Pasokannya kurang. Kenaikan harga di tingkat pengecer terbukti lebih tinggi dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp17.500 per kilogram. Besarnya harapan masyarakat menuntut pemerintah segera mengambil langkah strategis guna menstabilkan harga gula dan bawang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Buaya yang sempat menyerang seorang kakek saat wudhu di Kabupaten Kota Waringin Barat telah berhasil ditangkap beramai-ramai oleh warga dan petugas BKSDA. Sementara itu di tempat lain, seekor ular jenis king cobra dengan panjang 3,5 meter masuk rumah bersembunyi di balik lemari. Buaya muara sepanjang 3,5 meter ini berhasil ditangkap ramai-ramai oleh warga desa Tanjung Terantang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, bersama petugas BKSDA dan juga pecinta reptil. Buaya buas ini sempat menyerang seorang kakek hingga mengalami luka di tangan. Pasca menerima laporan adanya serangan reptil tersebut, petugas memastikan buaya tidak berkeliaran di sekitar desa, mengingat desa ini masuk zona Suaka Marga Satwa Lamandau. Beberapa faktor penyebab kemunculan buaya karena curah hujan saat ini cukup tinggi hingga meningkatnya volume air di daerah aliran sungai turut membawa buaya ke daratan. Seekor ular jenis king cobra dengan panjang 3,5 meter masuk ke pemukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga membuat geger penghuni rumah. Evakuasi yang dilakukan tim rescue damkar cukup sulit dilakukan karena ular mematikan itu bersembunyi di balik lemari yang sempit di samping rumah warga. Setelah berusaha selama kurang dari 1 jam, petugas akhirnya berhasil menangkap ular king cobra menggunakan alat penjepit. Ular king cobra akan dilepaskan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman. Tim Liputan iNews melaporkan.
Terkait peluang timnas dalam laga kontra Irak di perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 2024 malam nanti, pelawak sekaligus penggemar sepak bola Komeng memprediksi pasukan Garuda Muda akan meraih kemenangan. Penasaran bagaimana ulasan Bang Komeng? Berikut cuplikannya. Nanti lawan Irak, mudah-mudahan menang. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin Taeyong. Saya sudah memberikan formasinya 6-4-2. 2 penyerang, 4 bertahan, yang 6 kiper. Masa aja kebobolan kiper yang 6. Ini diberitakan katanya asisten wasitnya yang kemarin nih. Ah, tenang aja, asisten wasit rumahnya udah saya kunciin, nggak bakalan dia nongol di lapangan. Harapan saya untuk timnas semoga bisa terus dan melaju ke Olimpiade. Wah, kapan lagi nih Olimpiade? Selama ini yang saya tahu Olimpik, tempat tidur yang 2 lantai.